Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing atau berbagi tentang manajemen TPM di tempat saya bekerja. Nah, di sini saya mereview ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Total Productive Maintenance yang diampu oleh dosen Pak Didi Junaidi. NIM saya 41617320002. Nomor HP udah tertulis, kemudian email saya juga udah tertulis. Saya mereview ini tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Nah, ini biodata pribadi saya, nama saya Mahkrom. NPK ini di tempat saya bekerja ya. NPK saya 170041, jabatan saya adalah engineer staff. Saya bekerja di Inko Asku itu dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen total produktif maintenance di PT Inko Asku. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu, PT Inko Asku itu bergerak di bidang manufaktur yang berfokus dalam pembuatan pelek steel. Melayani berbagai pelanggan di pasar OEM, domestik maupun ekspor berbagai pasar, misalnya di Jepang, kemudian Jerman, Hungaria, Malaysia, dan Thailand. Untuk customer PT Inko Asku sendiri itu antara lain Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, dan Isuzu. Seiring dengan meningkatkan jumlah order terhadap kebutuhan steel wheel, maka PT Inko Asku dengan moto Safety and Speed berupaya dengan maksimal untuk menghasilkan produk bermutu demi kepuasan pelanggan dengan model produk terbaru dan trendy, produktivitas dalam produksi, kemudian prima dalam mutu, safety, teamwork, serta pelayanan, dan efisiensi di segala bidang, serta pengiriman tepat waktu. Nah, sebelum saya menjelaskan manajemen TPM di tempat saya bekerja, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TPM. Jadi, TPM itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan tools kerja. Fokusnya adalah untuk memastikan semua perlengkapan dan peralatan produksi beroperasi dalam kondisi terbaik, sehingga menghindari terjadinya kerusakan ataupun keterlambatan dalam proses produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari TPM itu sendiri. Jadi, tujuannya yang pasti adalah meningkatkan produktivitas pada perlengkapan-perlengkapan produksi, sehingga mencegah terjadinya 6 kerugian besar atau 6 big losses, yaitu 1, breakdown. Jadi, breakdown ini adalah kerugian akibat rusaknya mesin. Jadi saat kita tidak melakukan TPM dengan baik, maka akan terjadi sering sekali terjadi breakdown. Kemudian setup dan adjustment. Nah, ini juga salah satu akibat dari kita tidak menerapkan TPM. Jadi kita melakukan persiapan yang terus-menerus untuk perlengkapan kerja. Kemudian yang ketiga, small stop. Ini terjadi gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal. Yang keempat, slow running. Karena tidak melakukan TPM dengan baik, akibatnya adalah mesin berjalan tidak sesuai dengan kondisi optimal, yaitu lambat, tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Kemudian yang kelima, startup
defect. Di sini diakibatkan terjadi cacat produk saat start awal atau pada saat mesin beroperasi. Dan yang keenam, yang terakhir, itu adalah production defect. Jadi saat tidak adanya TPM dengan baik, maka banyak produk yang cacat dalam atau saat proses produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu pilar TPM, yaitu Plant Maintenance di PT Inco Asku. Perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Prosesnya mempunyai sifat di antara lain, 1. Dapat disesuaikan dengan tujuan. 2. Dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada. 3. Dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Plant maintenance sendiri itu adalah kegiatan perawatan mesin yang dilakukan secara terencana, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya gangguan operasional mesin sekecil mungkin atau biasa kita sebut itu breakdown. Maintenance terencana merupakan salah satu backbone, tulang punggung dari TPM itu sendiri, yang sudah menjadi world best practice di bidang perawatan. Plant maintenance meramu semua kegiatan yang perlu dilakukan oleh bagian perawatan secara sinergis. PM, jadi perencanaan pemeliharaan, tujuannya adalah untuk membebaskan masalah machines dan equipments atau tools. Adapun pilihan perencanaan pemeliharaan yang perlu dilakukan, di antaranya ada 4, yaitu yang pertama, preventif, kedua, prediktif, ketiga, korektif, dan yang keempat adalah maintenance prevention. PM sendiri mengupayakan berevolusi dari metode reaktif ke proaktif. Jadi awalnya yang ini reaktif menjadi proaktif, artinya di sini ada terjadi interaksi antara manajemen dengan tim operation dan menggunakan staff maintenance untuk melatih operator agar dapat menjaga equipment lebih baik. Adapun yang direncanakan dalam PM adalah sebagai berikut. Yang pertama itu cleaning, kedua lubrication, 3 adjusting, 4 inspection, 5 repair, dan biasanya itu kita tambah dengan quality spare parts. Atau untuk yang 5 item ini kita singkat sebagai clear. Saat kita membicarakan TPM, kita melakukan sesuatu di dalam perusahaan, kita harus menentukan targetnya terlebih dahulu. Jadi di Inco Asku, kita melakukan TPM ini dengan target apa? Nah, targetnya kita sudah oleh tim manajemen sudah ditetapkan, yaitu yang pastinya adalah zero mistake atau zero kegagalan, failure, pada equipment, dan zero breakdown. Artinya tidak akan ada breakdown yang dilakukan. Yang kedua, improve reliability. Artinya kita memperbaiki nilai keandalan dari setiap mesin dan maintainability sebesar 50%. Jadi kita menaikkan keandalan dari mesin tersebut sebesar 50%. Yang ketiga adalah mengurangi biaya maintenance sebesar 20%. Jadi kalau di perusahaan itu biaya maintenance itu cukup besar karena kita harus mengganti spare parts, di situ ada proses overtime, kemudian belum lagi kalau ada breakdown yang membutuhkan waktu dan itu pastinya akan menghambat dari proses produksi itu sendiri. Jadi di sini
Yang ketiga, targetnya adalah mengurangi biaya maintenance sebesar 20%. Dan yang terakhir adalah menjamin ketersediaan suku cadang sepanjang waktu. Dengan adanya TPM yang baik, yang berkesinambungan, yang direncanakan dengan baik, maka di sini akan menjadikan mesin dalam kondisi yang optimal, sehingga ketersediaan suku cadang ini dapat diperbaiki dan menjadi lebih teratur, bisa direncanakan. Nah, di sini udah masuk ke kesimpulan dari manajemen TPM di PT Incoasco. Dari manajemen yang sudah dilakukan dalam menjalankan program TPM, khususnya di pilar yang salah satunya, yaitu Planet Maintenance atau perencanaan pemeliharaan, atau biasa kita singkat itu PM, di sini sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Artinya dari pihak manajemen, kemudian tim maintenance itu sendiri, kemudian engineering, bahkan produksi sudah cukup proaktif dalam menjalankan TPM ini. Artinya saat terjadi masalah atau terjadi breakdown pada lini produksi, maka saat itu bisa dilakukan oleh produksi, tim operation, mereka melakukan sendiri. Dan jika tidak bisa, maka mereka akan melakukan SCW, stop call wait. Dan ini terbukti dari misalnya waktu breakdown yang sekarang itu semakin sedikit. Artinya minim sekali breakdown. Ini terjadi karena perencanaan yang baik. Kemudian persentase dari repair itu di bawah 1%. Ini sudah berjalan sekitar 5 atau 6 bulan. Jadi repair produk itu sudah di bawah 1%. Dan pastinya produktivitas di atas 98%. Dan ini membuktikan sekali bahwa Incoasco berhasil memanajemen program TPM yang dijalankan, atau ini salah satu pilarnya yaitu Planet Maintenance. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.